Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2 kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta kehusuan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan mahrojnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian rutin ba'da zuhur setiap Kamis minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan waktu ba'da duhur di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti melalui akun YouTube di channel DKM Baitut Tamam. Selanjutnya di sini saya mewakili DKM Masjid Baitut Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid, kas Masjid Baitut Tamam sampai dengan tanggal 30 Agustus tahun 2024 sebesar Rp48.379.355. Pemasukan Rp2.977.700 dan pengeluaran Rp7.132.000. Maklumat yang terakhir di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat ini tanggal 30 Agustus 2024 yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Sondi Akbar. Pembaca maklumat Jumat Ahnafi Malik, saya sendiri. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Haji Zakaria Hibir MAG. Alhamdulillah khotib sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan membawakan tema khutbah merindu baginda Nabi. Demikian yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi wattaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikruhu mafasan lil mu'minin yatawassaluna bihi ila sa'adati fid darain wa jannatan wa aqiyatan lil muttaqin min wasawisa wa hamajati syayatin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Jalaluddin Rumi, seorang ulama tasawuf, dalam satu syair beliau katakan bahwa dimewahkan dan dimudahkan dalam segala urusan dunia bukan berarti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya beliau katakan disempitkan dan disulitkan dalam segala urusan dunia bukan berarti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaya dan miskin menjadi sebuah nilai ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai ada sebaris doa yang cepat terjawab, cepat dikabul sama Allah, itu artinya Allah memberi ruang kepada kita untuk menaikkan kadar volume kebaikan-kebaikan tersebut dan menaikkan kadar volume sedekah kita. Andai doa itu mungkin tertunda, bukan tidak diterima, tidak, ya bahasanya bukan tidak diterima, tapi ditunda oleh Allah. Sejatinya Allah memberi ruang kepada kita untuk terus bersabar dan melakukan kebaikan. Tidak semua orang senang dengan segala prestasi kenikmatan hidup yang hari ini kita punya. Tidak semua orang bisa berduka dengan segala musibah dan musibah duka yang mungkin hari ini kita rasakan. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, jadilah kita pribadi-pribadi yang manakala ada karib kerabat kita, teman kita, saudara kita mendapatkan kenikmatan tersebut, kita ikut berbahagia. Pun sebaliknya, kita mampu hadir untuk memberikan bantuan manakala ada saudara kita dalam keadaan tertimpa musibah. Al-Imam Syekh Sa'rawi Al-Mutawalli As-Sa'rawi, seorang ulama dunia, rujukan daripada para ulama, beliau katakan, siapa orang yang ikut senang, bahagia dengan kenikmatan yang ada di dalam diri orang lain, satu waktu kenikmatan tersebut yang akan hadir dalam kehidupan kita. Dan ini janji baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya kesuksesan dilalui dengan banyak proses yang dilakukan, bukan dengan banyak protes yang dilayangkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu waktu baginda Rasul pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, hal ta'lamu fi ma yahtasimul mala'il a'la?" Duhai Rasul, adakah engkau tahu ada perkara yang hingga detik ini punya kedudukan istimewa di hadapanku? Kisah ini ada di dalam kitab Nurul Uyun karya Syekh Muhammad. Dengan adab baginda Rasulullah katakan, saya enggak tahu ya Allah. Wa anta ta'lamu bidzalik wa anta 'allamul ghuyub. Allah jelaskan kepada baginda Rasul tentang dua perkara yang hingga detik ini punya kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ai kamalil fil wudu, adalah orang yang senantiasa menjaga kesempurnaan dalam berwudu. Ketika berbicara tentang fasal bab wudu, mungkin bab yang kemudian kita sudah pelajari jauh sebelum kita masuk madrasah ibtidaiyah. Pertanyaannya, mampu kita untuk menjaga kesempurnaan dalam berwudu? Tafsir yang lain mengatakan adalah orang yang menjaga dawam wudu. Wudunya sudah menjadi tren dalam kehidupan keseharian, Pak. Dari bangun tidur hingga terpejam mata, wudu. Batal wudu. Ada yang hilang kalau kemudian wudunya tidak ada di dalam tubuhnya. Dan wudunya sudah membekas. Bukan cuma sekedar ambil wudu, tapi wudunya sudah membekas dalam pribadinya. Bahkan sudah menjadi tren. Tafsir yang lain mengatakan adalah orang yang menjaga kehusuan ketika berwudu. Para ulama ahli fikih sepakat mengatakan, man lam yahsa bil wudu lam yahsa bis shalah.
Kalau kemudian hari ini kita ingin mendapatkan khusyuknya salat, bermula dari wudu kita yang penuh dengan kehusuan. Apa hikmah? Apa fadilah? Apa keuntungan daripada orang-orang yang senantiasa menjaga wudu? Tangan yang terbasuh wudu dan menyebut Allah pasti adalah tangan yang menerima dari barang yang hak, dari barang yang halal, dari yang thayyib. Jangankan yang haram, yang nggak jelas dia nggak terima dari wudu. Mulut yang terbasuh wudu dan menyebut nama Allah ketika berkumur-kumur, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, adalah mulut yang senantiasa bertutur kata yang baik-baik. Andai ada kesalahan orang lain, andai ada kekurangan orang lain, cacat aib orang lain, dia tutup rapat-rapat lewat mulutnya. Dia enggak umbar lewat di majelis-majelis yang banyak orang enggak umbar. Ini hukum alam, Pak. Man satara musliman satara yaumal qiyamah. Siapa orang yang pandai menutup aib, kekurangan, cacat saudaranya, pasti, kata baginda Rasulullah, Allah yang akan tutup segala aib dan kekurangannya. Itu sebab para pecinta Ratibul Haddad di penghujung ada syair doa, ya lima sirri minna la tahtiki sitra'anna wa'afina wa'afu anna wa kullana haisukunna. Minta ditutup segala aib dan kekurangannya, karena kita semua manusia adalah makhluk-makhluk Allah yang mastur, yang senantiasa ditutup aibnya sama Allah. Sampai mata kita lewat basuh muka kita adalah mata yang senantiasa terbasuh lewat aliran wudu, adalah mata yang seharusnya memandang baik orang lain, berhusnuzon terhadap orang lain, tidak pernah meremehkan, hatta sampai sekalipun orang tersebut berada di bawah kita. Guru mulia Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz, beliau katakan, siapa orang yang memandang remeh orang lain, baru memandang dan menghinakan di dalam dirinya, wallahi beliau katakan, tidak pernah akan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Bermula dari wudu yang nampak sepele tapi punya perubahan besar dalam hidup kita. Wudu. Yang kedua, wal mashul aqdam ila sholati bil jamaah. Banyak testimoni hari ini yang sering kita dapat. Beragam problem hidup manusia terpecahkan lewat sholat berjamaah. Bukan hanya 27 derajat kemuliaan yang Allah kasih, jauh dari itu. Ada gift, ada pemberian Allah, ada kun fayakunnya Allah yang hari ini kita terus berharap. Sehebat apapun kita, Pak, senyaman apapun kehidupan kita saat ini, Pak, sesetel apapun kehidupan rumah tangga kita saat ini, wallahi kita butuh kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung surah Yasin yang sering kita baca, Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pertanyaan di dalam hati kita dan jawabannya ada di dalam hati kita. Nggak usah kita menakar orang lain, oh dia tak pantas mendapatkan kun fayakun, nggak usah. Kita berbalik kepada diri sendiri, pantaskah kita untuk mendapatkan kun fayakunnya Allah? Layakkah kita mendapatkan gift pemberian terbaik dari Allah? Kalau dari sisi kebaikan yang kita lakukan, dawam, rutin, langgeng, kontinu, sudah menjadi tren dalam kehidupan kita. Kalau berbuat kebaikan tak perlu lagi disebut nama, ikhlas hanya lillah karena Allah, karena sungguh reward terbaik adalah rewardnya Allah, bukan rewardnya manusia. Boleh jadi tangan kita belum menengadah ke atas langit untuk menengadah bermunajat doa, baru tersimpan di dalam hati kita, Pak. Ini yang kemudian Allah katakan di dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semoga dari kisah yang singkat ini menajam rasa kerinduan kita kepada baginda Rasulullah. Bukan hanya lewat momentum peringatan maulid baginda Rasulullah, tapi jauh lebih penting, merindu baginda Nabi adalah mengamalkan dari sisi aspek sunnah-sunnah beliau.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raga'i wa husnul khawatim wa istasqal gamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shigarah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, tiadalah segala dosa-dosa kami melainkan Engkau yang mampu untuk mengampuninya ya Allah. Tiadalah kesedihan kami melainkan Engkau yang mampu menghilangkannya ya Allah. Dan tiadalah aib serta cacat kekurangan kami melainkan Engkau yang mampu untuk menutupinya ya Allah. Ya Rabbana, ya mujibas sa'ilin, kami mohon hadirmu sebagai kompas moral dan spiritual dalam kehidupan kami ya Allah. Hunjamkan kesadaran di dada kami ya Allah bahwa ada amanah besar yang akan diminta pertanggungjawaban kelak ya Allah. Jadikanlah segala amanah yang kami terima saat ini sebagai spirit dalam menebar ladang amal, bukan sebagai ladang sesal di kemudian hari ya Allah. Ya Allah, jangan sampai rasa bangga dan sombong serta rasa memiliki menguasai di hati kami, bangga atas tingginya jabatan yang kami dapat serta sombong atas banyaknya harta yang kami peroleh ya Allah. Ya Rabbana, alirkanlah rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang mudah untuk kami mendapatkannya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan rohani sehingga kami mampu mengukir berjuta kebaikan dan prestasi untuk negeri ini dalam merawat kemerdekaan Indonesia. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan beragam kebaikan dari pemimpin dan rakyatnya. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di negeri Palestina, saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam membela agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahu akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min iqamatis shalah, lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu min jami'il wa'asyaduna la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa hayyina rabbana salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ilahi rabbi anta maulana subhanaka subhanallah 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 subhanallah. Subhanallahilladzi daiman qa'iman alhamdulillah 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 alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'matil islam wal iman. Allahu akbar 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 kabira alhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi la haula wa la quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rika. Subhanaka la nuhsi sana 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantariqu bihal 'usub
وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم اغفر لنا ولوالدينا رحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.